Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rizki. Kita bahas untuk materi mata kuliah sistem e-bisnis. Kali ini akan kita bahas tentang bisnis digital. Nah, bisnis digital itu apa? Bisnis digital ini adalah satu jenis bisnis jasa yang menggunakan kecanggihan teknologi saat membuat suatu produk ataupun dalam proses pemasarannya. Jadi di sini penekanannya yaitu menggunakan kecanggihan teknologi, ya. Baik dari sisi pembuatannya ataupun dari sisi proses pemasarannya. Nah, bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan penjualan suatu produk tanpa wujudnya saja seperti software. Jadi bisnis ini tidak hanya berkaitan dengan penjualan suatu produk tanpa wujudnya seperti software. Selain itu, bisnis digital juga tidak melulu tentang produk fisik yang diproduksi dalam bentuk digital seperti e-book. Jadi tidak seperti software, penjualan software, atau tidak seperti penjualan fisik yang diproduksi dalam bentuk digital e-book, itu tidak seperti itu, ya. Meskipun itu merupakan bagian dari bisnis digital, ya. Jadi di sini bisnis digital ini merupakan seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online. Nah, di sini garis bawahnya di sini adalah jenis usaha yang penjualannya melalui online, ini yang dinamakan bisnis digital. Ya, bisa melalui website, aplikasi, ya. Contohnya apa? Contoh yang sekarang itu adalah e-commerce, electronic commerce. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih detail apa itu e-commerce, kemudian jenis-jenis e-commerce dan seterusnya. Atau istilahnya adalah penjualan secara elektronik. Dalam prosesnya terdapat banyak sekali contoh bisnis digital yang telah terbukti memiliki omset yang sangat menggiurkan. Nah, contohnya di sini ada 6 bisnis digital. Yang pertama ada namanya bisnis digital afiliasi. Kemudian yang kedua ada namanya mengelola toko online. Kemudian yang ketiga ada namanya menjalankan bisnis affiliate marketing. Ini merupakan macam-macam dari bisnis digital. Kemudian ada lagi menjadi dropshipper. Kemudian menjadi konten kreator atau YouTuber handal. Kemudian yang keenam ada menekuni dunia blogger. Nah, ini macam-macam bisnis digital ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bisnis digital afiliasi. Afiliasi itu apa? Afiliasi ini adalah salah satu bentuk aktivitas memasarkan produk atau jasa milik orang lain dengan imbalan berupa komisi apabila berhasil membuat orang lain membeli atau menggunakan suatu produk. Jadi afiliasi di sini adalah aktivitas, jadi pemasaran produk atau jasa itu punyanya orang lain. Nanti imbalannya apa? Imbalannya dapat komisi. Yes. Dapat komisi apa? Dapat komisi setelah orang lain itu membeli dari produk tersebut atau menggunakan dari suatu produk tersebut, memasarkan ya istilahnya ya. Afiliasi itu adalah aktivitas memasarkan. Nah, jumlah dari komisi yang didapatkan itu biasanya berbeda-beda, tergantung dari kebijakan perusahaan yang diikutinya. Misalnya, ketika kita melakukan afiliasi digital bisnis digital afiliasi, kita menggunakan Amazon itu menawarkan komisi hingga 10%.
Atau misalkan saudara kalau tidak bisa menggunakan niaga hoster, dia memberikan komisi sebesar 70%. Niaga hoster itu perusahaan web ya, perusahaan web media teknologi yang ada di Indonesia, itu tepatnya ada di Yogyakarta. Jadi perusahaan yang bergerak sebagai penyedia hosting domain. Dia menyediakan hosting domain serta manajemen website. Jadi kalau kita mau beli alamat misalnya usm.com, usm.se.id ataupun yang lainnya, ini salah satunya bisa menggunakan perusahaan niaga hoster ini. Nah, saudara ini bisa menjadi afiliasi dari perusahaan ini. Ya, memasarkan produknya, nanti dapat komisi. Ini komisinya gede sekitar 70%. Nah, dalam bisnis digital afiliasi ada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam program ini. Yang pertama disebut sebagai pemilik produk. Pemilik produk itu adalah dia merupakan perusahaan, bisa sebagai sebuah vendor ya, penjual dan lainnya. Vendor itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang atau jasa, itu yang dinamakan dengan vendor. Nah, vendor ini biasanya menjembatani produk dari produsen agar sampai ke tangan konsumen atau ke perusahaan lain. Nah, merekalah yang mengeluarkan program afiliasi ini. Itu pemilik produk. Kemudian ada afiliator istilahnya. Ini adalah orang yang mengikuti program afiliasi atau yang mengikuti memasarkan tadi. Kemudian mereka bertugas untuk memasarkan produk dari pemilik program afiliasi kepada calon konsumen. Nah, konsumen itu apa? Konsumen ini adalah bisa pembeli ya, atau orang yang menggunakan produk. Ini pemilik atau melalui afiliator. Jadi orang yang membeli produk atau memakai produk melalui afiliator. Ini yang dinamakan sebagai konsumen. Cara kerjanya bagaimana untuk bisnis digital afiliasi ini? Jadi yang pertama, mendaftarkan diri pada suatu program afiliasi. Jadi daftar dulu. Kemudian mendapatkan suatu kode referral. Ya, kode referral ini sekumpulan digit ya, yang terdiri dari huruf dan angka yang membentuk sebuah kode unik. Itu yang dinamakan kode referral. Jadi nanti yang mengikuti ini nanti dapat kode referral atau biasanya nanti dapat sebuah link tertentu. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan pemasaran produk dengan memanfaatkan website atau sosial media. Jadi cara memasarkannya itu bisa menggunakan website ataupun dengan media sosial. Nah, caranya seperti apa? Bisa dilakukan dengan menulis artikel. Kita bikin artikel, atau kita bisa lakukan mereview suatu produk afiliasi. Ya, biasanya di Kaskus itu ya, melakukan review. Nah, ini contohnya review ya, review dengan niaga hoster. Nah, ini dia melakukan review seperti ini, ya, dia melakukan review seperti ini. Kemudian kalau ada yang tertarik ya mengunjungi ini, nanti dapat komisi ya, dapat komisinya. Atau yang kedua, bisa melakukan pasang banner di blog. Ya, tadi menulis artikel, kita bisa pasang banner di blog. Jadi selain menulis review, memasang banner di blog bisa menjadi cara promosi efektif lainnya. Kenapa? Karena kalau kita memasang banner, itu yang sebagian besar gambar, jadi manusia itu memproses gambar itu lebih cepat, 60.000 kali daripada teks. Jadi kalau kecenderungannya kita lebih enak melihat gambar atau dalam bentuk video daripada kita harus membaca sebuah teks ya. Nah, ini contohnya. Contoh bannernya seperti ini. Sudah ada. Kemudian kalau diklik ya nanti otomatis
kita sudah berhasil untuk memasarkan ya. Yang ketiga bisa melalui media sosial, ya, melalui media sosial, Facebook, Instagram, ataupun yang lain. Yang keempat bisa melalui forum online. Ya, ini forum online itu kebanyakannya di Kaskus. Kalau dulu ada di Yahoo ya, Yahoo Online. Nah, di Kaskus ini bisa memasarkan dari produk tersebut. Nah, yang ketiga, proses alur kerjanya, jika ada pembeli yang menggunakan kode yang diberikan ataupun mengikuti link yang dibagikan, maka akan mendapatkan penghasilan. Nah, itu berarti nanti diambil dari kode yang telah diberikan. Baru kita nanti mendapatkan penghasilannya. Jika ada yang menggunakan kode referral, konsumen mendapatkan diskon tambahan sebagai afiliator, akan mendapatkan komisi. Ya, biasanya kan kita sering dapat WA, gunakan kode ini dapat diskon. Ya, itu konsumennya dapat diskon, afiliatornya dapat komisi karena dia membantu untuk memasarkan. Bahkan ada konsumen mendapatkan harga yang lebih murah lewat kode referral daripada membeli langsung. Ya, itu seperti Shopee ataupun yang lain gitu kan. Jadi melakukan instalasi atau banyak sekali ya. Dan nanti biasanya juga seperti itu, lebih murah melalui kode referral daripada membeli secara langsung. Yang keempat, mendapatkan komisi. Mendapatkan komisi ini ada beberapa. Yang pertama bisa per penjualan. Jadi setelah konsumen membeli produk melalui link referral, maka akan diberikan komisi beberapa persen dari harga penjualan. Ini per penjualan, per penjualan. Kemudian ada lagi per lead ya. Ini dibayarkan apabila calon konsumen berhasil menyelesaikan suatu aktivitas yang sudah ditentukan oleh pemilik produk. Bisa dari mengisi form, membuat akun, subscribe newsletter, hingga download file tertentu. Ini istilahnya adalah mendapatkan komisi per lead. Yang ketiga, per klik. Nah, ini seperti namanya, ini dibayarkan apabila ada orang yang mengklik link referral. Biasanya link referral akan mengarahkan mereka pada website pemilik produk. Nah, mungkin ini sudah nggak asing ya, kita sering ketika kita ngeklik, biasanya kalau mau download ya, biasanya mau download, nanti ada tampilan adf.ly ini ya, nanti ketika diklik itu pemiliknya itu nanti akan mendapatkan komisi. Keuntungannya apa untuk bisnis digital afiliasi? Yang pertama, penghasilan pasif. Kita pertama kali kerja kerasnya, kemudian ketika ada klik, ketika ada penjualan, itu kita mendapatkan penghasilan yang pasif. Kemudian modalnya kecil ya, modalnya kecil. Yang ketiga, kerja dari rumah. Ini tidak hanya dari rumah, bisa dimanapun ya. Fleksibel. Jadi jangan heran kalau sekarang orang banyak di rumah tapi pendapatannya gede, bukan babi ngepet ataupun yang lainnya ya, yang lagi viral beberapa waktu yang lalu. Tapi memang salah satunya dia bisa melakukan bisnis digital afiliasi ataupun bisnis-bisnis yang lainnya. Yang keempat, keuntungannya jam kerja fleksibel ya, kapanpun ya. Kemudian yang kelima, bisa ikut banyak program afiliasi, jadi tidak hanya satu, mungkin bisa ikut web, bisa ikut e-commerce, Amazon, kemudian bisa ikut yang lainnya. Kemudian penghasilannya murni dari kerja keras. Nah, contohnya apa? Contoh dari program afiliasi. Yang pertama ada program afiliasi Niaga Hoster. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Niaga Hoster ini perusahaan yang ada di Yogyakarta. Dia sebagai penyedia hosting dan domain serta manajemen website. Nah, ini biasanya dari perusahaan Niaga Hoster ini memberikan komisi besar, komisinya 70% per penjualan ya, per penjualan. Nah, caranya bagaimana?
Caranya nanti akan mendapatkan link referral ya, kemudian diletakkan di website atau platform lainnya. Kemudian yang kedua ada lagi namanya Amazon Affiliate Program. Nah, Amazon ini salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Jadi kita bisa menemukan beberapa jenis produk di dalamnya. Kalau dulu itu kan terkenalnya Amazon itu kan jualan buku ya, tapi sekarang hampir semuanya ada. Jadi kita bisa ikut menjual produk-produk yang ada di sana, produk apapun. Nah, caranya gimana? Tinggal bergabung dengan program afiliasinya, kemudian memilih produk yang ingin dipromosikan. Misalkan suka di bidang otomotif ya, berarti ikut membantu untuk penjualan-penjualan yang berkaitan dengan otomotif. Nah, jika berhasil nanti biasanya akan mendapatkan komisi. Nah, di Amazon ini komisinya sekitar 10%. Beda-beda ya, ada 10%, kemudian buku itu biasanya sekitar 5%. Kemudian yang ketiga ada G Suite Referral Program. Ini sekumpulan alat untuk membantu bisnis dalam menyelesaikan berbagai hal seperti mengelola email, ya, kalender, membuka online meeting, membuat dokumen, ya, G Suite. Jadi jika bergabung dengan ini, maka akan sama ya, dapat menerima link referral untuk bisa dipromosikan, ya, dipromosikan. Jenis paketnya mempengaruhi keuntungan yang didapatkan. Kemudian ada lagi di e-commerce itu ada namanya Bukalapak Affiliate Program. Banyak kita bisa memilih produknya, banyak sekali, bisa lebih dari 100 juta produk yang ada di sana. Jadi cara kerjanya simple, komisinya pun juga berdasarkan CPS atau cost per sale. Jadi berdasarkan penjualan. Jadi setiap ada konsumen yang membeli produk atas link, maka dapat komisi berdasarkan harga produknya, persentase ya. Kemudian yang kelima ada namanya tiket.com affiliate partner. Jadi memang spesialis ya, kalau tiket.com ini kan untuk layanan pesan hotel, kemudian pesan pesawat dan seterusnya. Tapi ini khusus tiket.com affiliate partner. Jadi ini menawarkan namanya API ya, Application Programming Interface. Ini bisa dihubungkan dengan aplikasi. Jadi keuntungannya diambil dari setiap transaksi yang dilakukan via API ya. Application Programming Interface. Nah, struktur komisi yang didapatkan berbeda-beda tergantung dari apa yang menggunakan pesannya. Misalnya, jika yang dipesan adalah tiket pesawat, maka komisinya misalkan bisa jadi 10.000 per seat ya. Sedangkan persentase komisi booking hotel bisa sampai 40 sampai 60%. Kemudian yang berikutnya ada program afiliasi Zalora. Zalora ini juga termasuk kategori e-commerce ya, kategori e-commerce. Ini sama ya, sama pada dasarnya membantu penjualan ya, membantu merosakkan penjualan. Persentasenya 6%, kemudian ada 4% dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau niaga hoster seperti ini G Suite-nya, ini Amazon, ini untuk Bukalapak ya, Bukalapak affiliate partner. Nanti tinggal di klik selengkapnya ya, kemudian bisa mendaftarkan, nanti akan mendapatkan kode referral. Kemudian ada tiket.com ya. Kemudian ada Zalora ya, Zalora. Ini 6 sampai 4%. Kemudian yang kedua yaitu mengelola toko online.
Nah, salah satu macam dari bisnis digital adalah mengelola toko online untuk melakukan aktivitas jual dan beli barang. Jadi sekarang ini kelihatannya yang lagi tren memang ya lagi toko online ya, atau e-commerce atau menjual secara elektronik. Ya, bisa dilihat sekarang ini banyak toko-toko yang sepi karena mungkin lebih kecenderungan orang sekarang mungkin lebih simpel. Dia belanja sambil tiduran, nggak perlu datang ke sana secara online ya. Jika tidak punya modal yang cukup ya, tidak punya modal yang cukup, bisa membuat toko online dengan bergabung dengan marketplace. Jadi kalau kita tidak punya, kita bisa bergabung seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Zalora, ya, Lazada, dan seterusnya. Sebaiknya jika memiliki modal, sebaiknya membuat toko online sendiri dengan cara membeli website. Nah, kalau punya modal, ya memang lebih baiknya kita membuat sendiri. Nah, kenapa kita membuat sendiri? Karena dengan membuat sendiri, ini bisa menentukan tampilan apa saja yang diinginkan, jenis barang apa saja yang akan dijual. Kemudian yang ketiga, macam dari digital marketing, bisnis digital adalah menjalankan bisnis affiliate marketing. Ini pelaku dalam bisnis ini biasanya disebut sebagai reseller. Reseller itu kita membeli barang ya dari sebuah agen, kemudian menjual lagi ke konsumen. Itu yang dinamakan reseller. Istilahnya adalah bisnis affiliate marketing. Berhasil menjual banyak, penghasilannya pun juga semakin tinggi. Yang keempat, jenis dari bisnis digital adalah menjadi dropshipper. Ini dropshipper ini menjualkan barang milik toko online lain. Tugasnya hanya mencari konsumen untuk toko online tersebut. Nah, ini seperti ini ya. Dari customer, kemudian ini dropshipping store ya, tokonya, kemudian ini dari supplier langsung diantarkan ke customer. Jika ada yang membeli, maka toko online pertama agen akan mengirimkan barang kepada pembeli, namun atas nama toko online kita sendiri. Ya. Jadi kalau ada yang membeli, maka toko online atau agen itu mengirimkan ke pembeli, tapi namanya bukan nama toko pertamanya, tapi dinamakan oleh toko kita. Keuntungan yang didapatkan adalah berhasil menjual barang dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, bisnis digital yaitu menjadi konten kreator atau istilahnya adalah YouTuber handal. Jadi kalau memiliki hobi membuat video, maka bisa memanfaatkan peluang untuk menjadi YouTuber yang handal. Caranya dengan membuat video yang menarik dengan niche atau tema tertentu. Biasanya ya bagian tertentu ya. Kalau misalnya di dunia otomotif ya konsisten membuat video tentang otomotif. Misalnya di bagian tips dan trik tentang komputer, ya silakan spesialisnya di situ. Buatlah video dalam jumlah banyak supaya laman YouTube kebanjiran iklan dan jumlah viewer pun meningkat. Biasanya syaratnya untuk dimonetisasi itu ada 1000 subscriber sama 4000 jam tayang ya saat ini ya. Tapi nanti ke depan bisa berubah-ubah ya. Tapi saat ini 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu nanti dimonetisasi ya. Nanti channelnya sudah ada iklannya. Kemudian nanti dari iklan itu akan mendapatkan penghasilan. Berikutnya yang kelima, menekuni dunia blogger. Jadi dari hobi ya, bisnis digital ini usaha yang sebenarnya berasal dari hobi. Blogger ini adalah salah satu bisnis digital di mana pengelolanya adalah orang yang bisa atau yang biasa berkecimpung dengan dunia tulis-menulis, suka menulis. Supaya sukses dengan blogger, sebaiknya membuat artikel yang menarik
dalam jumlah yang banyak sehingga banyak iklan dan warganet yang mengunjungi blog yang dibuat. Ya, kalau tulisan kita bagus kan banyak orang yang berkunjung. Misalnya kita bikin tulisan tentang mencegah COVID-19 dengan menggunakan ramuan herbal, itu orang yang tertarik ya. Ataupun tulisan-tulisan yang lainnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang bisnis digital. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau di grup WA ataupun di kolom komentar. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.